Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya juga kepada para pengikutnya yang senantiasa istiqomah di jalan Islam. Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala muliakan, dalam Islam ada dua macam bentuk amalan. Ada amalan wajib, ada yang sunnah. Pernah satu kali sahabat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang kurang lebih relasi, artinya, ya Rasul, bila saya melakukan semua kewajiban yang ada dalam rukun Islam, saya sholat 5 waktu, saya berpuasa di bulan Ramadan, saya membayar zakat, dan saya pergi haji, apakah itu sudah cukup untuk mengantarkan saya kepada surga Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka Rasulullah SAW mengatakan cukup. Jadi manakala kita melakukan hanya sekedar ibadah wajib saja, maka itu sudah cukup untuk mengantarkan kepada surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun ada satu pertanyaan, kira-kira, ya contohnya tadi saya lah, sholat isya kita, pikiran kita ada di tempat sholat atau kemana-mana? Dan saya yakin tidak semua orang dapat melakukan aktivitas khusyuk ketika beribadah dengan 100%. Jangankan kita, sahabat Rasul yang paling dekat dengan Rasul saja, yaitu Sayyidina Ali bin Abi Thalib, pernah satu ketika Rasul ingin mengetes kekhusyukannya. Kata Rasul kepada sahabat Ali, wahai Ali, coba kau salat 2 rakaat, nanti akan aku hadiahkan sebuah sorban. Maka Ali melakukan salat. Selesai salat, Ali langsung menunjuk sorban yang dia inginkan. Maka kata Rasul, salatmu tidak khusyuk. Padahal sahabat yang dekat dengan Rasul, dan hanya sekedar akan diberikan hadiah sebuah sorban. Artinya apa? Kalau kita lihat dari peristiwa itu, bisa kita simpulkan kalau Sayyidina Ali tidak khusyuk dalam salatnya. Dia berpikir dalam salatnya, bagaimana ya? Warna apa ya? Maka ketika setelah salat dia langsung menunjuk satu buah sorban yang dia inginkan. Ya otomatis bisa jadi sudah dia pikirkan selama dia melakukan salat. Maka ini artinya salatnya tidak khusyuk. Kalau salat tidak khusyuk, apakah itu sempurna? Sedangkan kita yakin pasti yang Rasulullah SAW maksudkan dalam menjawab pertanyaan sahabat tadi adalah ibadah wajib yang dilakukan betul-betul sempurna, yang akan bisa mengantarkan kepada surga Allah. Namun sekali lagi, bahwa apa yang kita lakukan tidaklah ada yang mampu untuk bisa sesempurna yang Rasulullah SAW lakukan. Pasti terdapat kekurangan di sana dan di sini. Oleh karenanya, maka untuk menutupi kekurangan tersebut butuh adanya amalan sunnah. Karena amalan sunnah untuk melengkapi amalan wajib kita yang tidak sempurna.
sempurna. Namun demikian, dari amalan sunnah justru sebetulnya yang lebih banyak keutamaannya, yang akan lebih banyak meraih ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang akan menjadikan seseorang menjadi lebih mulia, yang akan menjadikan seseorang menjadi lebih rendah hati, tidak angkuh dan sebagainya. Karena memang ketika seseorang sudah melakukan amalan sunnah, dia pasti merasa bahwa dirinya tidak sempurna dalam melakukan amalan wajib. Kalau ada orang yang mengatakan tidak butuh amalan sunnah, maka biasa dalam pernyataan itu adalah pernyataan yang angkuh, karena dia merasa sudah cukup, sudah sempurna dari amalan wajibnya. Padahal hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha sempurna. Manusia adalah tempat yang sama. Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala muliakan, amalan sunnah akan bisa mendapatkan atau menghasilkan nilai yang tinggi atau mendapatkan keutamaan yang besar ketika dilakukan dengan berkesinambungan. Dan kebanyakan amalan sunnah yang dilakukan oleh para sahabat, para tabi'in, dan orang-orang soleh, kebanyakan amalan yang berkaitan dengan hamdul minas. Kita bisa lihat beberapa contohnya. Mungkin saya di sini akan lebih banyak menyampaikan cerita terkait dengan kisah-kisah orang-orang soleh, sahabat dan tabi'in yang banyak melakukan amalan sunnah yang berkaitan dengan hamdul minas. Yang pertama yang kita bisa lihat, bahkan satu kali pada waktu subuh, Rasulullah SAW pada rakaat kedua rukuk begitu lama, tidak biasanya seperti rukuk yang lain. Sampai setelah sholat, sahabat semua bertanya, "Ya Rasul, kenapa kau lakukan rukuk begitu lama dibanding dengan rukuk yang biasanya?" Rupanya Rasulullah SAW menceritakan, punggung saya ditahan oleh malaikat supaya saya tidak bangun dari rukuk saya. Namun setelah selesai, saya dikabari oleh malaikat bahwa ada satu hamba yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ridhoi dan ditunggu supaya dia tidak ketinggalan jamaah sholat subuhnya. Jadi ditunggu sampai sahabat tadi bisa mendapatkan satu rakaat. Punggung Rasul ditahan supaya tidak bangun dari rukuk. Siapakah sahabat tadi? Dia adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Apa yang membuat Allah begitu ridha dengan Sayyidina Ali sampai Rasul saja ditahan punggungnya supaya tidak bangun dari rukuknya? Jadi rupanya ketika Sayyidina Ali berangkat dari rumah untuk menuju masjid untuk melaksanakan sholat subuh, di depan dia berjalan seorang tua Yahudi dengan jalan yang terbongkok-bongkok. Kalau kita kira-kira akan buru-buru menghatinya atau gimana? Udah lama orang Yahudi ini kagak ada urusan, saya ngejar sholat ini, masa kagak dapat jamaah, malah rugi saya. Tapi Sayyidina Ali tidak seperti itu. Dia dengan sengaja berjalan perlahan juga untuk menjaga supaya orang tua Yahudi itu
tidak mengalami sesuatu hal yang tidak diinginkan, sampai akhirnya dia masuk ke rumah, barulah Sayyidina Ali datang ke masjid. Perilaku Sayyidina Ali seperti ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa bentuk keridhaan Allah? Yaitu dengan menahan Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk tidak menyelesaikan sholat subuhnya, agar Sayyidina Ali bisa tetap mendapatkan 1 rakaat dari sholat subuhnya. Jadi berakhlak mulia bukan hanya kepada sesama muslim, tapi juga sampai kepada yang bukan orang muslim sekalipun. Itu peristiwa pertama. Peristiwa kedua, dalam sebuah kisah, terjebaklah 3 orang di dalam sebuah gua yang mereka tidak bisa membuka pintu gua yang tertutup oleh batu. Maka masing-masing dari mereka berdoa dengan bertawassul pada amal soleh yang pernah mereka lakukan. Yang salah satu di antara 3 itu berdoa dengan mengucapkan tawassulnya, ya Allah, saya punya kedua orang tua yang setiap pagi selalu saya berikan susu untuk mereka minum, dan saya selalu mendahului mereka daripada keluarga saya, anak dan istri saya. Satu ketika saya akan menyuguhi susu itu, orang tua saya masih tidur. Maka saya diam, saya tidak membangunkannya. Padahal anak dan istri saya sudah melengek minta untuk minum susunya. Namun saya tidak pedulikan keluarga saya. Saya tunggu sampai kedua orang tua saya bangun. Maka ketika mereka bangun, barulah saya berdoa kepada mereka. Maka Allah, kalau engkau meridhai amal soleh saya ini, bukakanlah, geserlah batu yang menutupi mulut gua ini. Maka bergeserlah batu. Maka dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa aktivitas yang dilakukan oleh orang tersebut, amal soleh yang dilakukan oleh orang tersebut terhadap orang tuanya, bahkan terkesan mengutarakan keluarganya sendiri, anak dan istrinya, sampai melengek. Hal itu Allah Subhanahu wa Ta'ala ridhoi. Kisah yang ketiga, Imam Syafi'i, yang kita tahu adalah imam yang besar. Beliau imam fikih yang kebanyakan masyarakat kita menggunakan tentangnya. Ketika sudah sukses, beliau ingin sekali untuk pulang menemui ibunya. Maka berniatlah dia untuk berangkat menemui ibunya, karena sudah begitu lama tidak berjumpa dengan dalam proses menuntut ilmu. Namun dia ketika ingin menemui ibunya sudah sukses menjadi seorang ulama besar dan terkenal di mana-mana. Nah, ketika dalam perjalanan dia selalu dihadiahkan oleh masyarakat sebegitu banyak harta. Dalam perjalanan dia mengutus seorang pembantunya untuk menyampaikan kepada ibunya bahwa dia akan pulang mengunjungi ibunya. Jadi kalau dalam adab Islam itu sebetulnya tidak ada surprise. Jadi sesuatu itu harus diberitahu. Kalau kita kan senangnya surprise ya. Bahkan kalau orang tua
ibunya menanyakan bawa berapa banyak harta, bawa apa yang dia dapatkan dari hasil menuntut ilmunya. Orang yang ditugaskan oleh Imam Syafi'i, Imam Syafi'i membawa banyak harta ya ibu, unta, emas dan sebagainya. Apa yang disampaikan oleh ibunya Imam Syafi'i? Kata ibunya, saya menyuruh Syafi'i untuk belajar bukan untuk mencari harta, tapi untuk mencari ilmu. Disampaikan oleh pembantunya itu Imam Syafi'i. Ketika ibunya bilang seperti itu dan bilang juga, jangan pulang kalau dia bawa harta. Apa yang dilakukan oleh Imam Syafi'i ketika ibunya bilang seperti itu? Jangan pulang ketika dia membawa harta. Maka dia bilang kepada pembantunya, harusnya kamu tidak bilang seperti itu. Maka Imam Syafi'i akhirnya semua hartanya yang dibawa dibagi-bagikan kepada fakir miskin, tidak habis, tidak tersisa sama sekali. Lalu dia mengutus lagi orang yang sama untuk bilang ke ibunya bahwa Imam Syafi'i pulang dengan membawa kitab. Sampaikan kepada ibunya. Maka Rasulullah melangkah ibunya dan mengatakan, silakan pulang, saya akan menunggu dulu. Mungkin kalau kita saat ini begitu gembiranya ketika mendengar kita yang pulang dari merantau, anak kita yang pulang dari menuntut ilmu di luar dengan membawa begitu banyak harta, tapi dengan adab yang tidak baik, dengan akhlak yang tidak terpuji. Padahal para ulama tadi mereka semua ketika menuntut ilmu yang didapat dari gurunya sekitar 60-70% itu mereka mendapatkan adab. Baru 40-30%-nya adalah ilmu yang biasa. Jadi kalau dalam Islam, para ulama, tabi'in, sahabat, mereka lebih mengutamakan adab ketimbang ilmu. Karena ketika seseorang telah berilmu namun tidak beradab, maka akan menjadikan orang tersebut menjadi orang yang angkuh, menjadi orang yang mudah terpedaya oleh harta, menjadi orang yang mudah terpedaya oleh dunia. Tapi ketika orang lebih mengedepankan adab ketimbang ilmu, maka dia akan lebih takut Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada dunia. Allah akan salah. Aku juga lihat dalam astagfirullahaladzim ada orang-orang yang lain. Semoga yang sedikit ini bisa menjadi bekal buat kita untuk mendidik anak-anak kita, untuk menjadikan mereka anak-anak yang soleh dan memiliki adab dan akhlak yang terpuji. Aku berkata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.